Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita diberikan nikmat sehat, iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga rasa semangat untuk bertolabul ilmi. Itu semua merupakan nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Oleh karenanya, marilah kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan barakah salawat ini kita menjadi umatnya yang insya Allah kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Ecin yang insya Allah akan memberikan materi takon talaki Al-Quran online. Merupakan salah satu program dari komunitas Kiprah Ridullah yang dimana di dalamnya itu membahas materi yang kita ambil dari ilmu-ilmu baik itu tajwid, baik itu fasihnya makhraj, penerapan sifatul huruf. Kali ini tema yang diambil adalah tentang ayat-ayat gharib. Jadi nanti sebagai contoh pasti kita akan mengambilnya dari mushaf Al-Quran. Mushaf Qurannya disiapkan, alat tulis juga disiapkan. Nanti saya akan menunjuk 3 orang untuk bisa mendapat kesempatan bertanya dan bertalaki secara langsung kepada Ustazah Ecin. Alhamdulillah karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita, maka saya persilahkan malam ini untuk Ustazah Ecin menyampaikan materinya. Tafadhali masykurah. Alhamdulillah, syukran Umi Hana untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak panjang lebar untuk ngobrol ya. Langsung saja ke materi kita, yaitu pembahasan gharib. Gharib berarti asing atau samar atau tersembunyi. Dalam konteks membaca Al-Quran. Bacaan ini sebenarnya bukan berarti asing, kita tuh nggak tahu ya, belum kenal. Tapi dia berbeda dari kaidah yang berlaku. Kaidah tajwid ya. Jadi dia itu berbeda dari kaidah tajwid cara membacanya. Secara bahasa berasal dari kata gharaba yang artinya asing. Secara istilah, sesuatu yang samar atau rumit dalam Al-Quran yang membutuhkan penjelasan khusus dari ahli qiraah. Hal ini dikarenakan adanya bacaan yang berbeda dari kaidah tajwid umum, seperti perbedaan cara mengucapkan harokat atau tanda baca. Secara umum sebenarnya gharib itu banyak, tapi secara umum ya yang kita kenal
itu hanya ada beberapa, 5 ya. 1 saktah, ismam, imalah, tashil, naql, ada juga yang memasukkan nun wiqayah sebagai gharib juga. Untuk yang pertama yaitu saktah. Jadi saya mengambil materinya ringan aja karena sebenarnya ini banyak pendalamannya ya untuk masalah ini. Saktah artinya harus berhenti tanpa bernapas. Di mushaf Indonesia itu tertulis dengan tulisan saktah dalam tulisan Arab. Kalau di mushaf Madinah itu dengan sin kecil. Cara membacanya dengan menahan napas selama 2 ketukan saja, boleh. Tapi ada tanpa mengambil napas. Jadi nahan napasnya, berhenti, ditahan napasnya, kemudian lanjut. Dan mengambilnya boleh 2 ketuk. Ada juga yang bilang seperti kita tuh lupa sesuatu gitu, sampai kita ingat. Itu berarti lebih lama ya dari 2 ketuk gitu. Di Al-Quran yang ada saktahnya ada di 4 tempat, yaitu surah Al-Kahfi, kemudian Yasin, terus Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin, di ayat ke-14 ya, Al-Mutaffifin. Saktah ini wajib dipakai karena riwayah. Jadi selain ini asalnya itu nggak boleh gitu. Contoh yang dibilang kenapa asalnya nggak boleh, misalnya kita membaca kadang suka terjeda-jeda atau terpatah-patah. Itu sebenarnya nggak boleh, jadi kayak saktah gitu. Jadi hanya boleh dibaca saktah kalau ada riwayah. Kalau tidak ada riwayah, kita tidak boleh berhenti. Jadi baca itu harus berkesinambungan. Itu untuk saktah ya. Jadi saktah artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya. Itu catat ya, sebenarnya di Al-Quran biasa sudah ada ya. Di belakangnya itu ada catatan itu. Ini saktah di ayat-ayatnya Al-Kahfi dari ayat 1 ke 2 ada saktah. Terus di Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, Al-Mutaffifin ayat 14. Yang kedua ismam. Ismam itu mengerucutkan bibir tanpa suara. Jadi ismam ini hanya isarah, tidak bisa didengar. Ya. Ismam ini tidak bisa didengar karena dia hanya isarah. Hanya kalau kita langsung bertatap muka baru kita tahu, oh dia lagi membaca ismam. Kalau tidak bertatap muka, kita tidak tahu dia lagi memonyongkan bibirnya ya, gitu. Jadi memonyongkan bibir itu mah. Dia isyarat melafalkan dhamma. Cara bacanya itu secara umum ada 3 sebenarnya caranya. Tapi justru yang populer ini di Indonesia bukan riwayat Hafs ya. Jadi yang riwayat Hafs ada 3. Yang pertama memonyongkan bibir di awal idgham. Jadi di latak manuna ya, di surah Yusuf. Yusuf apa Yunus ya, saya lupa tuh. Kita lagi nggak lihat kitab. Jadi ismam itu ada 3 cara baca. Yang pertama memonyongkan di awal, selanjutnya tidak. Jadi hanya di awal aja. Yang kedua memonyongkannya di akhir.
Jadi di depan idgham, terus pas terakhir baru memonyongkan bibir. Yang ketiga dimonyongkan selamanya, selama idgham itu dimonyongkan saja tuh bibirnya gitu. Tapi yang populer justru di Indonesia yaitu di tengah kata ya, di tengah idgham dimonyongkan bibirnya. Itu yang populer di kita. Tengah dengung. Yang dipakai banyak orang Indonesia yaitu memonyongkan sebentar di tengah idgham. Nanti itu prakteknya nanti ya. Nah, sekarang teorinya aja dulu. Nah, itu ada di kata latak manuna. Dan itu latak manuna juga termasuk ke idgham mutamasilen kabir. Jadi latak manuna ini juga dihukumi sebagai idgham mutamasilen kabir. Lanjut yang hukum yang ketiga yaitu tashil. Tashil yaitu membaca hamzah kedua dengan samar atau membaca ke hamzah kedua dengan ringan, diringankan. Di situ ada pertemuan dua hamzah. Kalau pertemuan dua hamzah yang sama-sama berharokat berarti masuk juga ke mutamasilan ya. Dan di sini juga masuknya ke mutamasilan kabir juga. Di surah Fussilat ayat ke-44. Jadi menyamarkan bacaan yang hamzah kedua diringankan. Yang asalnya a ya. Jadi hamzah pertama a, yang hamzah kedua diringankan lagi a gitu ya. Jadi bacanya jadinya gitu a gitu. Jadi meringankan hamzah yang keduanya. Sebenarnya di riwayat Imam Hafs itu yang tashil ini bukan di kata aja. Ada di yang lafad Allah azakaroin itu juga dibaca tashil. Cuman yang wajib hanya di surah Fussilat saja. Yang wajib hanya di surah Fussilat. Kalau yang di mad farqa yang itu jatuhnya yang Allah dan al-Zaqarain itu boleh ditashil, boleh dinaqal. Ya. Diibdal. Karena diibdal, boleh ditashil, boleh diibdal menjadi mad, bacaannya seperti mad lajim. Cuman karena ada perbedaan jadi mad farqa. Jadi yang mad farqa itu boleh dibaca tashil juga dan dibaca di ibdal. Tapi yang wajib yaitu di surah Fussilat. Ini harus dibaca seperti itu. Karena ini masuk riwayah ya. Diriwayahkannya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu naqal. Naqal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Di sini dikata bisal ismu ya. Bisal ismu. Di surat Al-Huzarat ayat 11. Sebenarnya ini juga dibilang naqal juga bukan gitu ya. Sebenarnya ini bukan perpindahan harokat. Karena di kata bisal ismu itu hamzahnya bukan hamzah kotok, tapi hamzah wasol. Itu ya, hamzah wasol. Hamzah wasol bila di tengah kalimat tidak dibaca. Dan hamzah wasol tidak memiliki harokat. Terus harokat yang mana yang dipindahkan gitu kan ya? Pertanyaannya seperti itu, harokat yang mana yang dipindahkan? Sebenarnya ini bukan pemindahan harokat yang sesungguhnya, tapi jadinya iltiqo usakinain.
Jadi di bisalismu ini sebenarnya iltiko ustakinain, ada pertemuan dua sukun. Lam sukun bertemu dengan hamzah wasol dan sin sukun di kata bisalismu ini. Dan rumus dari pertemuan dua sukun atau iltiko ustakinain yaitu memberikan harokat kasroh pada hamzah pada sukun yang pertama. Gitu. Jadi iltiko ustakinain di sini sebenarnya ya. Jadi berbedaan. Nakal itu memindahkan harokat, sedangkan kalau diteliti di sini sebenarnya tidak ada harokat yang dipindahkan, tapi adanya pemberian harokat kasroh pada huruf sukun yang pertama, karena di situ ada dua sukun. Dua sukun. Jadi ada iltiko usakinain. Nanti mungkin di kedepannya kita akan bahas lagi. Waktu itu sudah bahas nun wikoyah. Nun wikoyah juga sebenarnya itu termasuk yang gorib ya. Ya, asing juga. Asing. Gitu. Jadi nanti di sini juga nanti ada pembahasan iltiko usakinain nanti mungkin di pertemuan yang akan datang. Jadi itu yang secara umum yang kita sudah paham, sudah tahu ya bahwa ada bacaan-bacaan gorib di Al-Quran. Hanya 5 yang disepakati ulama. Kalau ditambah-tambah lagi ntar jadi banyak ininya. Sebenarnya banyak, termasuk izhar mutlak juga kan itu gorib juga, tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang harusnya nun sukun bertemu huruf iya atau waw itu jadi idgham gitu kan. Itu juga termasuk gorib. Termasuk gorib juga gitu. Jadi izhar mutlak, ini iltiko sakinain, nun bikoyah itu termasuk gorib, bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Itu aja. Nanti di Baru 4 Ustazah. ya. Baru 4. Ada 4 sakta, isman, Sakta, isman, nakal, tashil. Baru itu. Berapa? Imalah belum Ustazah. Imalah belum, imalah. Oh, imalah. Astagfirullah. Ya. Imalah. Imalah itu memiringkan harokat fathah ke arah kasroh atau memiringkan alif ke arah iya. Iya. Ya, ke arah iya. Di ayatnya di surah Hud ayat 41. Jadi yang di tulisannya harusnya majroha dibacanya majroha menjadi majreha. Jadi memiringkan bunyinya harusnya fathah tuh ke a jadi ke arah miring ke kasroh bukan ya, kalau kasroh kan jadi i, jadi miring mendekati harokat kasroh atau alif mendekati ke iya. Sebenarnya banyak ya yang diimalahkan ini, tapi menurut qiraah yang lain, misalnya wars di Ad-Duha, surah Duha juga dia dimiringkan menjadi waduha. Gitu. Jadi itu imalah dimiringkan. Cuman kita tidak boleh juga menggabung-gabungkan qiraah dalam satu bacaan. Kita ambil hafs ya, hafs saja. Itu ya. Jadi selesai udah ya. 5. Kalau sudah tinggal contoh. Bunda Sri, adakah bacaan-bacaannya? Tidak ada. Buka Al-Quran. Ya, Iya. Buka Al-Quran. Kita Yang buka pertama Al-Quran. dulu. Yang pertama pegang mushaf Al-Quran. Oke. Yang sering dibaca surah Al-Kahfi ayat 1, Yasin ayat 52. Yuk. Ya. Angkat tangan yang berani mau talaki, tafadhol. Al-Kahfi. Bismillah. Al-Kahfi surat Saya Ustazah. Iya, Oma. Ayat 1. Ya, silakan. Tunggu, Ustazah belum siap. Oke, siap. Ya, monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mana sudah ini? Saktah dulu. Sebentar, salah satu saya mute. Bentar. Ibu Bunda Liza di mute dulu sayang. Oh, beliau sedang ini gangguan. Monggo Omang. Saktah dulu ya Ustazah. Ya, Nggih, silakan leres. kita dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul Untuk bacaannya, ayo kita ini di basmalah. Huruf ro-nya kita tasdidkan dan kita tunaikan bainiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, getarannya hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Kebanyakan. Untuk di al, hati-hati juga mantul nih Bunda nih tadi. Al, ya bainiyahkan dulu. Jadi ada aliran sedikit. Alhamdulillahilladzi. Jadi al, jangan alha. Alhamdulillahilladzi. Ya, itu untuk saktanya sudah bagus ya. Jadi itu yang poin pentingnya yaitu di saktanya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Taufiq barakallahu Ustazah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Iya. Untuk sakta sudah kita perdengarkan contohnya. Berarti berikutnya langsung ke contoh tentang apa Boleh tadi? tasil ya. Ya. Apa dulu tadi? Boleh ismam dulu lah. Ismam dulu di Lata Manuna surah Yusuf. Oh iya, Ismam. Aku suka Ismam. Surah Yusuf ayat 11, surah Iya. Yusuf. Yusuf ayat 11, surah Yusuf ayat 11. Silakan angkat tangan yang mau coba. Sudah ketemu? Bunda Liza udah ketemu belum, Bun? Oh, nyarinya. Kalau Surah Sultana Yusuf. Ismam ini harus buka kamera ya. Surah Yusuf itu Surah ke-12. Surah Yusuf ayat 11. Halaman 236. Ketemu? Ada. Qalu. Ya, 235 kalau yang ya 36 benar. Ayat 11 ya? Ya, ayat 11. Silakan buka kamera untuk bacanya. Aku ya? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka dulu nggak kelihatan. Bentar. Qalu ya abana malaka la ta'man
ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, itu nggak boleh saktat tuh. Lahu lana sih. Oh iya, bentar ya, ulang lagi. Ini matanya buram, bentar. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Coba diletak manena yang bagian keduanya. Tadi kan di tengah Bunda ya. Coba yang Tadi putus-putus bagian keduanya yang mana ya? yang pertama Yang kan di awal. Di di awal awal, ya. manena. Jadi la ta'manna langsung monyong la ta'manna. Yang kedua la ta'manna. Jadi la ta'manna baru monyong dulu baru lepas. Kalau yang Oh, terakhir guna dulu ya, baru. baru monyong. Di la ta'manna. La ta'manna aja. Oh, la ta'manna ala Yusuf. Yang kedua itu baru pertama. Oh, la ta'manna ala Yusuf. Yang pertama itu tadi dari awal la ta'man langsung monyong. La Oh, iya. ta'manna la ta'man Gitu ya. La ta'manna ala Yusuf. jadi idghamnya di terakhir la ta'manna la kelihatan nggak sih saya? La ta'manna. Gimana Jadi gimana? nggak idgham dulu langsung la ta'man langsung monyong terus baru idgham la ta'manna La ta'manna ala Yusuf. jadi di akhirnya tuh masih tahan n-nya la ta'manna. Oh, la ta'manna. Jadi monyong tarik tahan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tahan monyong tahan. Yang ketiga dimonyongkan terus sampai habis. La ta'manna gitu. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, yang populer di kita itu yang Itu yang ketiga ya? Yang ketiga. Yang kedua yang kurang ya? Apa tuh? Yang kedua yang kurang ya? Terus ada juga satu lagi yaitu yang dibunyikan suaranya sebentar 3/4 ketuk lah gitu. Jadi la ta'manna la ta'manna. Jadi di ismam itu ada la ta'manuna ya. Ada manu tapi nu-nya itu sebentar saja. Jadi bacaan nu-nya sebentar. La ta'manuna. La ta'manuna la ta'manuna. Gimana? Agak sulit ya untuk yang ini. Sulit ya. La ta'manuna. La ta'manuna ala Yusuf. Oh, jadi ada 4 nih ya, 4 cara ya. Iya, 4 ya. Jadi boleh yang dilapalkan domahnya, tapi hanya beberapa 1/4 ketukan gitu. 1/4 ketukan. Jadi sedikit saja. Udah itu aja ya. Alhamdulillah sudah bisa lah istilahnya. Barakallah. Tapi belum sempurna. Ya. Barakallah juga Bu Eki, Ustazah. Kalau itu sempurnanya sambil belajar jalan pelan-pelan. Iya, iya. Makasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Nikmati prosesnya, Bunda. Iya, nikmati prosesnya.
Hmm. Allah ya. Terus Sakta, Nakal. Ismu, nakal, nakal. Ya, nakal. Yuk, siapa mau coba nakal? Tasil dulu. Boleh tasil dulu nggak apa-apa. Aku silat ya. Tipu Oh, silat. Quran Fussilat Fussilat. ayat Silat. 4. Mm-mm. Fussilat ayat 481. Saya mau menyapa teman-teman kita yang baru ini. Jangan ngumpet. Assalamualaikum. Bunda Irma. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah Boleh Eci. saya kenali suaranya Bunda Ina ini. Ini ya, Iya. Bunda Ina, suaranya khas sekali. Iya. Tidak perlu melihat wajahnya. Iya. Bunda Ecin ke close kameranya ya atau sinyal? Oh iya. Ya. Nih ada Bunda Nafi juga. Alhamdulillah Ada hadir. apa di sini? Bunda Susi, Bunda Runi. Nama-namanya baru kan? Bunda Ayang Tanjung. Yuk, teman-teman. Bunda Fatimah. Mau coba? Ya, di Fussilat. Nakal Ayat nih. 11 Ustazah. Nakal Nakal. boleh, kalau nakal itu Memindahkan harokat. Nakal al-hujurat. Al-Hujurat. 11. Ya, Al-Hujurat. Al-Hujurat. Nggak ada tandanya ya Ustazah. Kalau di kita, Nakal. Mushaf Indonesia ada nggak sih? Ada nggak yang megang Mushaf Indonesia? Saya Mushaf Madinah. Oh, Biasanya Indonesia. Ada Ustazah. Nah, titik ya. Ada. Ya, Bunda Ayi. Coba Bun. Hukum apa Bun ini? Nakal apa tadi? Nakal atau apa tadi? Nakal. Tasil Ustazah. Oh iya, Tasil tasil. sama nakal. Ya, Silakan mau tasil boleh, nakal siap-siap aja. Nakal siap-siap aja, ayo. Nah, nakal siap-siap saja. Yang ini tasil dulu berarti ya, silakan. Fussilat. Dari awal Di Fussilat. Fussilat ayat 44. 44 ya. Fussilat ayat 44. Minta dipotong Ustazah dari mana? Biar Dari kena. ayat Walau ja'alnahu ya Qur'anan boleh. Jamil. dari mana Ustazah? Fussilat. Aduh, saya belum nemu nih Fussilatnya. Oh. Jamiyun. Oh ya, Jamiu udah ketemu. Walau ja'alnahu ya. 44. Itu bacanya berarti Jamiyun gitu. Ya, jadi nggak AA ya, bacanya bukan AA. Jamil sama Jamil. Orang Arab itu nggak bisa bilang AA. Jamiyun. Kalau kita bisa kan ya bilang AA. Jamiyun. Ya, A. Jadi A. Bunda Ayi. Baik, dari mana Ustazah bacanya? Berarti Bunda Ayi baca dari pertama itu dari walau ja'alnahu, nanti Bunda Ayi Sampai Jamil. Robi. Cukup berhenti di wa'arobi ya. Nanti kan biar kena skillnya. Wa Arabi ya. J, monggo. Selamat mencoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alna
walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat. Ya tuh. Ayat tuh. Tanggung Bunda kalau masih ada Tanggung ya, Bu. napasnya, langsung ke ayat. Laqalu berhentinya. Ulang saya ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Ini Ajami. di jamia laqalu. Itu dia panjang, matobi'i. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya gitu. A-nya juga alif kan? Miyal laqalu. Nah, laqalu. Ini matobi'i dua-duanya. Ya, ulang. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyu wa arab. A'jamiyyu wa arab. Jadi bunyinya bukan a, bukan a, tapi a. Jadi diayun hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua tuh diayun kayak seperti diayun. Gitu. Jadi Jamiu. jadi nggak nggak Yang diringankan tuh yang ke satu apa kedua Ustazah? Yang kedua. Dua. Jadi Oh, yang kedua. A-nya dulu, terus Iya. gitu. Jamiu. Jamiu. Yang lain nanti dulu Bunda Ayi dulu ya. Nanti rancu suaranya. Saya. Jadi jamiu. Jamiu. Jadi enggak gitu, tapi jamiu wa arabi. Jamiu wa arabi. Di sini yu-nya juga didgomkan ya. Jamiu wa arabi. Gitu. Jamiyu wa arabi. Jamiyu wa arabi. Nah, di situ juga ada naber. Ya, kita jadi ke semua tajwidnya ya. Jamiyu wa arabi. Jamiyu wa arabi. Jadi bi. Jadi jangan bi itu berarti nggak ada naber. Naber kan di ya bertasdid di akhir kalimat apalagi ya. Jadi dinaberkan bi. Ulang Ustazah. Ya. Jamiyu wa arabi. Wa arabi. Bukan bih, tapi bi. Jamiyu wa arabi. Sedangkannya kayak ada haknya ya. Benar nggak Bunda Sri? Ada haknya. Ada haknya. Arabi ke ai, ke ya, ai, bi. Jamiyu wa arabi. Nah, gitu bi. Untuk hasilnya insya Allah sudah bagus. Jazakallahu Ustazah. Jazakallahu khair. Ya seperti itu ya. Jadi jamiu. Jadi gitu. Kalau ini kayak ada gelombangnya. Nah, gitu. Kayak lemes tuh. Bunda Liza di lemes. Udah bagus. Bunda Ina Susina mau coba nih. Penasaran kayaknya. Ya, penasaran. Yang mana? 41 ya. Sebentar saja. Mana sih? Halaman berapa tadi tuh? 41. Oh, iya.
satu, delapan Oh, 41 ya. Halaman 481. 481. Iya, baik. Yang ulang yang tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. yang Jamil aja. Nanti Ya. lagi. Jamiyyu wa Rabbi. Robnya jangan dirobkan. Oh. Jamiyyu wa Arabi. Arabi. Oh. Jamiyyu wa Arabi. Nanti gunanya juga ditahan dulu ya. Jamiyyu wa Arabi. Yang penting dia-nya sudah bagus. Jadi gitu jadinya. Dia ada alifnya dia kedua. Iya. Ya. Jamiyyu wa Arabi. Jamiyyu wa Arabi. Iya. Alhamdulillah. Kurang apa? Barakallah. Kita nggak bisa bilang ain dengan sempurna. Ya, yang penting itu jadi A-nya ya. Jadi selain gitu. orang Arab itu sudah bisa bilang AA, ini juga sudah riwayah juga. Jadi makanya itu wajib. Jamiyyu wa Arabi. Tadi di surat apa lagi yang boleh tashil? Iya. Boleh tashil surah. Ya, di Ahmad Farko itu apa surah apa Ahmad Farko? Allahu Az-Zakaraini. Ya, jadi di situ juga boleh tashil, tapi di sini boleh tidak tashil, tapi dipakai mad ya, dipanjangkan. Jadi boleh Allah gitu ya, Allah. Boleh juga jadi Allah, boleh gitu. Jadi di bacaan itu kalau ada yang baca Allah berarti boleh ya, itu namanya ditashil. Kita jangan salah itu, jangan gitu ya. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa di situ pun boleh ditashil ya. Boleh Jadi bacanya hasil ya. Allah, jadi boleh Az-Zakarain gitu. Az-Zakarain. Zakaro ini surah apa tadi Ustazah? Zakaro. An-Naml ayat 144 dan 143. Kalau Allah itu saya lupa Banyak tempat. Ada 4 tempat kan? Ada 4 tempat dia. Sama Al-Ana juga sama. Al-Ana boleh ditashil. Boleh ditashil. Oh. Al-An'am ayat 59 ya. Iya, kalau Al-An'am iya. Nah itu Al-An'am. Ya. Ayat 144. Kalau Al-An'am 144, 143 kalau saya tidak salah nih, saya nggak lihat buku nih. Terus An-Naml ayat 59. Yang 8 Allah ya. Wa minal iblis naini. Wa minal batis naini. Qul az-zakaraini. Oh ya. Ya, az-zakarain itu kan sebenarnya mad farqo itu. Jadi az-zakarain itu mad farqo. Benar di An-Naml ayat 59. Itu di surah Yunus juga di Yunus ayat 59 juga. Az-Zakarain di 143, 144 surah Al-An'am. Jadi itu boleh ditashil. Di kata itu juga al-ana itu boleh juga. Itu masuknya ke madlaji mukhafaf untuk al-ana.
tapi boleh ditaskil di situ. Oh, yang Allah gimana bacanya? Allah gitu. Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi gitu. Allah. Allah. Jadi Allah. kalau Allah berarti dia sama aja, nggak ada hamzahnya. Perbedaannya itu kenapa boleh ditaskil? Karena kalau tidak ditaskil nanti bacanya jadi Allah aja, ya tidak ada perbedaan. Misalnya langsung tasdidkan, jadi Allah, jadinya hamzahnya tidak kebaca. Sedangkan hamzahnya itu harus ada karena di situ hamzahnya hamzah istifham sebagai hamzah pertanyaan. Jadi harus ada, harus kebaca gitu. Makanya dibedakan Allah az-zakarain. Panjangnya? Kalau panjangnya seperti tadi, seperti Fusilat tadi. 6. Kalau yang nakal, yang dimadkan, kalau ini kan ditaskil. Iya. Nah, kalau yang dimadkan panjangnya 6. 6 Jadi, ya. Tapi boleh juga baca begitu ya? Itu boleh begitu. Oh. Nah, ini untuk pengetahuan. Jadi saat kita mendengar ada qori yang baca seperti itu, oh dia pakainya pakainya tasil ya. Pakainya tasil berarti gitu. Kalau panjang bini, oh dia pakainya mad parko, dimadkan gitu ya. Jadi tidak menyalahkan kalau saat ada yang berbeda bacaannya. Karena itu ternyata dibolehkan, tapi tidak wajib seperti yang tadi, yang di Fusilat. Kalau di Fusilat harus dibaca seperti itu. Jadi yang wajib cuma 1 ya? Ya, yang wajib hanya 1 di Al-Quran itu, di surah Fusilat itu ya? Fusilat. Oh, ini jadi pembahasannya lain lagi nanti. Ada mad parko, lain lagi ntar. Kagak selesai cepat. Banyak banget ya Ustazah ya, subhanallah, walhamdulillah. Pusing. Iya, Ya, agak sebenarnya serem. ini kalau di bedah lagi itu lebih banyak lagi alasan-alasannya. Luas. Ini masih kulit ya? Masih dasarnya aja. Insya Allah. Baik, Banyak contoh kekurangan. baca fathah tadi sudah ya. Tinggal nakal. Ismam sudah, Imalah sudah, tasyil, nakal. Nakal. Ayo nakal, contoh. Contoh nakal. Contohnya adalah di surah, contoh bacaan nakal. Di surah Hud ya. Surah Hud. Al-Hujurat ayat 11. Mana tadi? Contoh bacaan nakal. Al-Hujurat. Hujurat. Yang Hud ayat 11 ya? Ya. Ayat Hujur. 41. Hujurat bukan yang tadi. Hujurat ayat 11 bukan. Ayat 11. Bukan. Ayat 11 yang Iya, kata bisa Al-Hujurat. yang kata bisa ismu. Hujarat. Hujurat. Halaman 516. 516 ayat 11. Terus 516 ayat 11. 11. Ya. Ismu. Ya, dikata ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min ayat berapa ya? in asa ayyakunna khairam minhum. Ayat 11 Bunda. Bi'sal
ismu. Nah, di sini kan tulisnya kalau ini wisal ismu ya. Wala talmizu. Jadi wala tanabazu. Mana sih? Oh, nggak ketemu aku ya. Wala talmizu. Al-Hujurat 11. 516 Bunda. 16. Ayat 16. ayat 49. Wala talmizu anfusakum Anfusakum wala tanabazu. tanabazu Bil alqab. alqab. Bi'sal ismul Ba'dal fusuqu iman. fusuqu ba'dal iman. Nah, di sini sebenarnya ada iltiqa usakinain. Ya, temu. Jadi lam sukun bertemu dengan sin sukun. Maka si lam sukunnya dikasih harokat kasroh. Bertemu dengan sin. Sukun. Karena dia katanya ism ya, ismu. Alismu. Isalismu. Nah, karena bertemunya bertemunya dua sukun, maka dikasih harokat kasroh untuk sukun yang pertama. Tapi secara itunya, nakal itu pemindahan harokat kasroh ke sukun sebelumnya. Secara bahasanya, nakal itu pemindahan harokat kasroh ke sukun sebelumnya. Tapi sebenarnya secara riwayatnya, secara asal usulnya, ini termasuk iltiqa usakinain karena ada pertemuan dua sukun. Karena hamzah wasol itu tidak bisa dikasih harokat di saat, sebenarnya dia sebenarnya tidak berharokat ya untuk hamzah wasol ini. Dan tidak dibaca di saat di tengah kalimat hamzah wasol itu. Jadi di sini ada pertemuan alif lam ta'rif dengan sin sukun. Ya, izin Ustazah, tadi ada yang angkat tangan, Bunda Mia. Mau bertanya, Bunda Mia? Enggak. Tadi nyobain aja, Bunda. Nyobain angkat tangan. Ya, silakan siapa yang mau baca ini? Siap deh. Mau baca ayat Al-Hujurat ya, Bunda. Mulai dari mana, Ustazah? Wala aja. Wala talmizu boleh. Sampai akhir atau sampai iman? Sampai ya al-iman aja. Al-iman. Ba'dal iman. Ya, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salis, benar nggak, Bun? Iya, betul. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Insya Allah untuk itunya sudah bagus ya. Barakallahu Ustazah. Ya, sudah bagus. Alhamdulillah. Ustazah Ecin sedang mengulang-ulang ini. Oh iya, dah benar. Mantap Ustazah. Ini suaranya enak banget gitu. Iya. Ini butuh direkam ya. Kayaknya nih Bunda Mia nih. Masya Allah, baik. Iya. Simpan buat Ramadan. Nah, berarti sudah semua ya Ustazah ya? Ya, udah semua.
Sekarang posisi jam 20.38, 10 menit lagi. Satu pertanyaan saja. Siapa tahu ada yang masih ingin bertanya-tanya, masih penasaran. Malah tadi sudah. Sudah. Oh, sudah. Yang imalah yang majreha ya? Iya, Sudah. malah Majreha. Udah kan? Belum Rehan belum. Belum dibaca, belum dibaca. Belum, Ustazah. Yang Belum majrehanya ya? belum dibaca. Surat Yuk, Hud. yuk. Surat Hud Hud, ya. makanya tadi surat Hud ya kayaknya. Surat Hud ayat 41. Surah Hud ayat 41. Majreha wa mursaha. Ini doa ya, doa untuk Naik pengerjaan kendaraan. Naik kendaraan. kendaraan. Nah, untuk majreha ini berbeda dengan yang naik kendaraan. Kita naik ke kapal ini. Naik kapal. 41 ya? Halaman 226. Oke. Bunda Wah. Mika. Bunda Mika mau coba, Bun? Ustazah. Quran surat Surah ke-11. Surah Hud ya ke-11. Ustazah. Ya. Surah Hud. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41. 41. Wa qala rikabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, alhamdulillah. Udah betul ya, majreha. Tandanya apa, Bunda, kalau di Mushaf Indonesia? Ada tulisan kecil Majreha di bawahnya. Ya, kalau di Mushaf Madinah, ada yang megang Mushaf Madinah? Aduh, nggak pegang. Dia ada titik kecil, tapi bulatnya hitam ya. Bukan seperti titik kecil biasa. Jadi dia bulatan hitam. Ya, berarti itu bacanya miring. Ada di ro di bawahnya ro. Iya. Sebenarnya banyak juga yang gorib itu termasuk yang do, fin, do, fan, ya. Itu juga, itu dia ini juga karena di situ boleh dibaca domah. Terus dikata yang musoitir kayak gitu ya, yang sod diganti sin juga itu termasuk gorib. Oh, itu ya. Sod dibaca. Itu juga Sod termasuk dibaca gorib. sin, boleh dibaca Sod sod. Yang dibaca. itu nih ya, ada ya. Kalau Itu nih. itu non wikoyah. Ya. Apa? Non wikoyah. Yang itu nih, itu yang hamzah wasol. Yang itu nih mah hamzah wasol di awal kalimat. Dibacanya ya. itu nih, jadi panjang. Dikasih ya sukun. Jadi kan hamzah wasol. Terus ketemu hamzah. Nah, itu. Jadi namanya apa? Enggak, itu mah enggak ini, dia mah hamzah wasol. Jadi rumus Bukan hamzah wasol. Rumus hamzah wasol. Beda ini ya? Yang ini mah yang di tulisannya itu sod diganti jadi sin bacaannya. Sin. Sod dikasih sin. Kayaknya di Al-Quran udah ada tulisannya ya? Sin. Iya, ada. Nah, itu emang aslinya itu sin katanya. Jadi tulisannya aslinya sin. Kecuali di yang mustaitir emang dibacanya sod menurut riwayat Imam Hafs gitu. Itu juga termasuk gorib. Seperti juga di Sirotol Mustaqim itu aslinya itu sin tulisannya. Jadi dulu tuh tulisannya sin. Makanya ada yang baca riwayat yang lain itu bacanya pakai sin, ada juga yang pakai jim. Jadi bukan siroto tapi ziroto.
Zirotol mustaqim, zirotol mustaqim, ada yang sirotol mustaqim, Itu. ada yang sirotol mustaqim. Jadi pakai S, pakai S. S ya. Ah, Pakai sin. pakai sin. Yang pakai sin Ustazah. Bukan. Ada Sirot. pakai Bukan. sin. Itu yang kiraat membuat- apa Ustazah? Ya itu ada kiroat yang pakai itu bacaan. Oh, Karena sesungguhnya katanya ada riwayatnya itu Al-Quran itu satu huruf itu ada 7 macam bacaan. oh. Oh. Ada 7 macam bacaan. Coba kita cari hadisnya ya. Jangan jadi pembelaan ya yang shotnya ini ya. Yang susah bacanya jadi sin aja ya. Tapi nggak boleh, kita nggak boleh nyampur riwayat. Iya, iya, iya. Tetap anunya. Masalahnya di situ Susah kita nggak kok boleh jadi nyampur ini. riwayat. Iya, Ya, iya. seperti yang itu yang wadduha itu kan Imam Wars. Ya kalau mau pakai Imam Wars semua gitu. Nanti Oh. pasti ada titik kesulitan tersendiri ya Ustazah ya di masing-masing rasem ya Ustazah ya. Nah, iya. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Tapi ada yang membolehkan dibaca Al-Fatihah itu menyampurkan di siroto itu. Tapi dengan kita wakaf. Jadi bisa misalnya kita tiga riwayat disatukan dalam satu kali bacaan. Sirotol siroto berhenti. Terus ziroto berhenti. Terus pakai sin siroto baru diteruskan mustaqim gitu. Itu ada yang membolehkan menyampurkan riwayat. Itu masuknya ke wakaf. Kita bicara masalah wakaf. Gitu. Jadi ada yang menyampurkan riwayat di kalimat tersebut. Itu dibolehkan. Ada yang dia dibolehkan seperti itu. Gitu. Jadi banyak lagi ternyata kalau udah kita belajar ya. Ini Aduh, ternyata saya belum punya ilmu apa-apa ini. Iya. Aduh, masih jauh. Kita belajar ada yang baru lagi. Seperti ini tadi saya juga belajar dulu sebelum sini, belajar dulu. Yaitu pembagian dari gorib itu bukan hanya yang kita kenal ini, tapi termasuk izhar mutlak, terus izhar satu lagi itu riwayah, izhar riwayah. Karena hanya itu satu juga izhar riwayah itu di surah Ali Imran. Jadi bacanya jelas gitu. Tidak diidghamkan, kalau yang lain diidghamkan. Kalau kita mau masuk ke yang kedua kayak gitu. Jadi dia gitulah. Jadi masih banyak yang perlu dipelajarin ya Allah. Ya, baik Ustazah, syukran jazakumullah khairan katsiran atas waktu dan ilmu yang diberikan. Masya Allah semangatnya Ustazah belajar sebelum bisa sampai ke sini untuk menjelaskan ke kita. Masa iya kita ya juga malah nggak belajar gitu. Makanya yuk dah kita semangat untuk terus ngaji. Nah, saya kasih pantun nih biar semangat. Oh ya, ambil minum. Maaf iklan. Bismillah nih. Bunga. Iya, Mama mau berpantun sama ibu-ibu. Nah, iya. Mana tadi aku udah pilih. Air jernih mengalir ke kali. Menyegarkan mata yang memandang. Ngaji Quran berhenti. Pahala besar terus mengembang. Cakep. Banget. Amin kok cakep. Satu lagi ya Bu. Iya. Nah ini nanti di akhir sama Amin nih ya yang terakhir. Langit malam bertabur bintang. Cakep. Terlihat indah, sungguh mempesona. Cakep. Ngaji dengan hati tenang. Cakep. Allah limpahkan rahmat dan pahala. Amin. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Amin. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di jadwal takon berikutnya.
bunda-bunda semua dan juga para ustazah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, cita-citanya dikabulkan juga oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan kemudian bunda-bunda solihah, jangan lupa, yuk kita ramaikan silaturahmi yang akan diadakan Kiprah Ridhollah, insya Allah di Probolinggo. Kapan Insya Allah Ustazah? di Bulan Probolinggo Juli. kurang lebih Juli ya? perkiraan Juni, Juni apa Juli gitulah, kurang lebih Per seperti tahun itu. depan. Iya. Nggih. Nabung Jadi dulu. ya, ada waktu untuk menabung, sehatkan Insyaallah. badan, sehatkan dompet, kantong surat izin dari suami tercinta, ya. Itu yang utama. Nah, sama-sama nanti kita melihat di mana sih tanah yang mau diwakafkan. Jadi kita mau bikin pondok pesantrennya di mana? Nah, itu kita mau meluruskan di situ. Terus nanti kita rame-rame ngaji bedah ayat bersama-sama. Talaki langsung dengan Ustazah Uma Sitina, insya Allah. Insya Allah. Ya, itu. Alhamdulillah, takon malam ini sudah selesai. Semuanya berjalan lancar. Semoga yang udah dicatat melekat di sini, tertunaikan di lisan, dapat dipraktikan waktu tilawah Al-Quran, insyaallah. Amin. Mari kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Syukran, jazakumullah khairan kathiran kepada Ustazah Ecin. Sehat selalu dan jangan bosan nebar ilmu sama kita semua ya Ustazah. Allah. Lebih baik Dan lagi. juga syukran, jazakumullah khairan kathiran kepada bunda-bunda solihah, para pecinta Al-Quran. Semoga Allah terus tambahkan semangat untuk bertalabul ilmi. Kiprah Ridhollah, awali hijrahmu dari Allahu Akbar. Akbar. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ecin dan bunda-bunda semua. Bunda-bunda. Sri, semua saja. Ustazah. Semuanya, selamat malam.